Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menentukan panjang sisi dan besar sudut pada bangun segi empat ya. Di sini ada dua buah soal yang akan saya bahas. Mari kita selesaikan bersama untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama di sini perhatikan gambar berikut. Di sini ada bangun persegi panjang yaitu persegi panjang ABCD di mana kita disuruh menentukan panjang sisi AD dan CD, kemudian besar sudut ABC dan sudut CDA, kemudian menentukan diagonal dan menentukan panjang ruas garis yang sama dengan panjang ruas garis AD. Nah, sebelum saya menyelesaikan soal ini, kita harus tahu sifat-sifat dari sebuah bangun persegi panjang. Oke. Sifat-sifat bangun persegi panjang yang pertama adalah bahwa sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Di sini kita perhatikan bahwa sisi AB ini kan berhadapan dengan sisi CD. Selain dia saling sejajar, dia juga memiliki panjang sisi yang sama panjang. Jadi panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi CD. Kemudian AD itu berhadapan dengan BC, maka panjang sisinya sama. Ya. Kemudian sifat yang kedua, bahwa keempat sudutnya itu siku-siku. Jadi sudut A, sudut B, kemudian sudut C di sini, dan sudut D, ini semuanya adalah sudut siku-siku. Yang ketiga, sifat yang ketiga adalah diagonalnya sama panjang. Diagonal adalah panjang ruas garis yang membelah bangunnya, bangun persegi panjang di sini. Misalkan di sini adalah AC, kemudian BD. Nah, kedua diagonal ini itu sama panjang. Ini sifat dari persegi panjang. Nah, setelah kita memahami dan mengerti sifat-sifat persegi panjang, maka kita bisa menentukan atau menjawab soal berikut. Untuk yang A, di sini kita disuruh menentukan panjang sisi AD dan CD. Kita bisa lihat di sini AD. AD itu berhadapan dengan BC. Maka otomatis panjang sisinya sama. Sehingga panjang sisi AD sama dengan BC, yaitu 8 cm. Karena di sini panjang sisi BC itu diketahui 8 cm. Kemudian yang kedua adalah kita disuruh menentukan panjang CD. CD itu kan berhadapan dengan AB. Maka sisi yang berhadapan itu sama panjang sesuai dengan sifat nomor 1. Nah, sehingga CD sama dengan AB yaitu 12 cm. Mudah sekali ya. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Tentukan besar sudut ABC. Sudut ABC, maka sudutnya di sini. Nah, sama saja dengan sudut B di sini ya. Sudut ABC itu sama saja dengan sudut B. Kemudian sudut CDA. CDA, maka sudutnya di sini. Itu sama saja dengan sudut D. Berdasarkan sifat nomor 2, bahwa keempat sudutnya siku-siku. Jadi, baik sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, yaitu sudutnya siku-siku. Sehingga, untuk menentukan besar sudut ABC itu sama dengan sudut CDA, yaitu 90 derajat. Kenapa? Karena keempat sudutnya pada bangun persegi panjang adalah siku-siku. Yang C, sebutkan sepasang diagonalnya yang sama panjang. Nah, tadi diagonalnya adalah panjang garis yang membelah bangunnya. Di sini adalah AC dengan BD. Sehingga sepasang panjang diagonalnya adalah AC dan BD. Yang D, sebutkan ruas garis yang sama panjang dengan AD. Sudah jelas ya, di sini AD sama panjangnya dengan BC. AD sama dengan BC karena sisi yang berhadapan itu besarnya sama panjang. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua di sini diketahui jajar genjang KLMN mempunyai sudut K sama dengan 2Y kurangi 15 derajat. Dan sudut M sama dengan 57 kurangi Y derajat. Tentukan sudut K, sudut L, dan sudut N. Kita selesaikan. Sebelum saya menyelesaikan soal ini, saya gambarkan terlebih dahulu. Ada sebuah bangun jajar genjang KLMN, di mana sudut K-nya, di sini sudut K-nya adalah 2Y dikurangi dengan 15, kemudian sudut M-nya adalah 57 dikurangi dengan Y. Nah, kita disuruh menentukan sudut K,
dan sudut L serta sudut N di sini. Nah, sebelum menyelesaikan soal ini, kita perhatikan sifat-sifat dari bangun jajar genjang. Sifat-sifat bangun jajar genjang. Untuk yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Kita bisa lihat sisi KL itu berhadapan dengan MN. Itu besarnya sama panjang. Selain sama panjang, dia juga sejajar. Kemudian sisi KN dengan LM. Itu saling sejajar dan sama panjang. Yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa sudut K itu sama besar dengan sudut M. Kemudian sudut L sama besar dengan sudut N. Sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, jumlah sudut yang saling berdekatan adalah 180 derajat. Misalkan di sini sudut K berdekatannya dengan sudut L. Maka ketika sudut K ditambah dengan sudut L, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Sudut K juga berdekatan dengan sudut N. Maka sudut K ditambah dengan sudut N, jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, dari sifat-sifat ini kita bisa menentukan sudut K, sudut L, dan sudut N-nya. Kita tentukan sudut K-nya terlebih dahulu, sudut K. Sudut K yaitu di sini adalah 2Y kurangi 15. Ada unsur Y. Maka kita tentukan dulu Y-nya itu berapa. Nah, berdasarkan sifat nomor 2, bahwa sudut yang berhadapan sama besar. Sehingga sudut K itu kan berhadapannya dengan sudut M. Sedangkan sudut M di sini diketahui 57 dikurangi dengan Y. Sehingga sudut K sama dengan sudut M. Karena sudutnya berhadapan sama besar. Sehingga saya tuliskan bahwa 2Y dikurangi 15 itu sama dengan sudut M-nya yaitu 57 dikurangi dengan Y. Kita kelompokkan, cari nilainya terlebih dahulu. Yang ada variabel Y pindah ruaskan ke kiri, yang sudut atau yang angkanya di sini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Sehingga 2Y yang tadinya kurangi Y pindah ke ruas kiri jadi tambah Y sama dengan 57. Di sini yang tadinya kurangi 15 pindah ruas kanan jadi tambah 15. Sehingga 2Y tambah Y hasilnya adalah 3Y sama dengan 57 ditambah dengan 15 hasilnya adalah 72. Sehingga Y didapat 72 dibagi dengan 3. 3-nya di sini menjadi pembagi. Sehingga Y didapat 24 derajat. Nah, Y-nya diketahui. Setelah Y-nya diketahui baru kita bisa menentukan sudut K. Bahwa sudut K sama dengan 2Y dikurangi dengan 15 derajat. Maka setiap ada Y di sini diganti dengan 24. Sehingga 2 dikali dengan 24 dikurangi dengan 15. Maka didapat 48. 2 kali 24 itu 48 dikurangi dengan 15. Sehingga hasilnya adalah 33 derajat. Itu sudut K. 33. Nah, dari sudut K kita bisa menentukan sudut L di sini. Sudut L ini. Nah, berdasarkan sifat nomor 3 bahwa jumlah sudut yang saling berdekatan adalah 180. Sehingga sudut K berdekatan dengan sudut L. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Sehingga dari sini kita substitusikan K-nya adalah 33 ditambah dengan sudut L sama dengan 180 derajat. Sehingga kita pindah ruaskan yang 33 ke kanan. Sehingga sudut L sama dengan 180 dikurangi 33. Hasilnya adalah 147 derajat. Itu sudut L-nya. Ini sudut L. Yang ketiga kita disuruh menentukan sudut N. Sudut N ini kan di depan atau berhadapan dengan sudut L. Maka otomatis sudut N itu sama dengan sudut L. Berapa? 147 derajat. Itulah cara menentukan panjang sisi dan besar sudut dari bangun segi 4. Kita harus memahami sifat-sifatnya terlebih dahulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.